Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 7 orang. Di sini kami akan bahas satu materi mengenai hak tanggungan dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Jaminan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materi pada video kali ini. Materi pertama itu saya sendiri atas nama Apriani Anugrah dengan NIM H1A1-18016. Pemateri kedua atas nama Suci Rahmadani, ketiga Nina Fitriani, keempat Tri Aryani, kelima atas nama M. Arham Alamsyah, keenam Gita Enggar Pratiwi, dan materi terakhir atas nama Alvira Rizka Pratiwi. Langsung saja saya akan membahas materi pertama mengenai dasar hukum hak tanggungan. Beberapa dasar hukum dari hak tanggungan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lalu ada Permen Agraria Garing Kepala BPN Nomor 3 Tahun 96 tentang bentuk surat kuasa membebankan hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, buku tanah hak tanggungan, dan sertifikat hak tanggungan. Lalu ada Permen Agraria Garing Kepala BPN Nomor 4 Tahun 96 tentang penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu. Lalu ada Permen Agraria Garing Kepala BPN Nomor 6 Tahun 96 tentang pendaftaran hak tanggungan. Dan yang terakhir ada Permen Agraria Garing Kepala BPN Nomor 5 Tahun 98 tentang perubahan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas utang debitur kepadanya. Baik, pembahasan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suci Rahmadani. Terima kasih. Baik, nama saya Suci Rahmadani, NIM H1A1-18011. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai ciri-ciri dan sifat hak tanggungan itu sendiri. Langsung saja, ciri-ciri dari hak tanggungan sebagai berikut. Yang pertama, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, hak tanggungan untuk menjamin utang yang telah ada. Yang ketiga, hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. Yang keempat, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja. Yang kelima, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah. Yang keenam, hak tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Adapun sifat dari hak tanggungan itu sendiri terdiri dari yang pertama, droit de préférence, artinya memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cedera janji. Yang kedua, droit de suite, artinya selalu mengikuti objek yang dijaminkan. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat,
memiliki kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dilaksanakan eksekusi apabila debitur cedera janji, maka objek jaminan hak tanggungan dapat dilelang dan disebut parate eksekusi. Sekian dari saya, materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Andina Fitriani. Baik, nama saya Andina Fitriani, NIM H1A1 18028. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang syarat dan objek hak tanggungan. Langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama mengenai syarat hak tanggungan. Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, maka objek hak tanggungan harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. Maksudnya adalah jika debitur cedera janji, maka objek hak tanggungan itu dapat dijual dengan cara lelang. Yang kedua, mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitur cedera janji, maka benda yang dijadikan jaminan akan dijual, sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya. Yang ketiga, termasuk hak yang didaftar menurut peraturan pendaftaran tanah yang berlaku, karena harus dipenuhi syarat publisitas. Maksudnya adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan objek hak tanggungan dalam daftar umum. Dalam hal ini adalah kantor pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan, diutamakan atau preferen yang diberikan kepada kreditor pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya. Dan yang keempat, memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua mengenai objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah yang pertama hak milik, dalam pasal 25 Undang-Undang Pokok Agraria, yang kedua hak guna usaha dalam pasal 33 Undang-Undang Pokok Agraria, yang ketiga hak guna bangunan dalam pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang keempat hak pakai atas tanah negara pasal 4 huruf D yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Maksud dari hak pakai atas tanah negara di atas adalah hak pakai yang diberikan oleh negara pada perseorangan dan badan-badan hukum perdata dengan jangka waktu terbatas untuk keperluan pribadi atau usaha. Sedangkan hak pakai yang diberikan kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, serta perwakilan negara asing yang peruntukannya tertentu dan telah didaftar bukan merupakan hak pakai yang dapat dibebani dengan hak tanggungan karena sifatnya tidak dapat dipindah tangankan. Selain itu, hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah juga bukan merupakan objek hak tanggungan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bangunan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang bernama Tri Aryani. Saya Tri Aryani, Stambuk H1A1 18001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dalam perjanjian hak tanggungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan subjek dalam perjanjian hak tanggungan. Yang pertama, pemberi hak tanggungan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Lahirnya hak tanggungan adalah pada saat didaftarkan hak tanggungan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan harus ada pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan. Selanjutnya subjek yang kedua yaitu penerima hak tanggungan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan pemegang hak tanggungan adalah orang, perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan
sebagai pihak yang berpiutang. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Tanah tetap dalam penguasaan pemberi hak tanggungan. Dalam hal ini, pemegang hak tanggungan dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Arham Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Alamsyah, Stambuk H1A1-18009, akan menjelaskan mengenai pemberian hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan diawali dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat pembuat akta tanah, seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan, Jonto pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. APHT dibuat untuk memenuhi syarat spesialitas terdapat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. APHT memuat yang pertama nama dan identitas, yang kedua domisili para pihak, yang ketiga penunjukan secara jelas utang yang dijamin, yang keempat nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Dalam hak spesialitas diatur mengenai apabila hak spesialitas tidak dipenuhi secara lengkap akan mengakibatkan APHT yang bersangkutan batal demi hukum. Yang kedua, tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Maka, pembebanan hak tanggungan dilakukan dengan bersamaan pada permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai prosedur pembuatan APHT. Prosedur pembuatan APHT dihadiri oleh pemberi hak tanggungan kecuali apabila terdapat SK MHT dan dihadiri oleh penerima hak tanggungan. Dihadiri oleh minimal 2 orang saksi dan juga di hadapan PPHT. PPHT wajib mendaftarkan APHT selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatanganinya APHT. Prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu didahului dengan perjanjian utang piutang. Untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu tanah atau objek yang menjadi jaminan, maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris dan bisa juga hanya dengan akta di bawah tangan. Yang kedua itu adalah dibuatnya akta pemberian hak tanggungan setelah dibuat perjanjian utang piutang. Baru kemudian harus dibuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat akta tanah atau PPHT. Pada umumnya, APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan atau jaminan, nilai jaminan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh si debitur, misalnya tanah atau bangunan ataupun objek lainnya, dan lain sebagainya, sehingga jelas objek yang menjadi jaminan dalam utang piutang tersebut. Yang ketiga adalah pendaftaran akta pemberian hak tanggungan dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah akta pemberian hak tanggungan yang sudah dibuat ditandatangani PPAT. Wajib mendaftarkan akta tersebut pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Gita Enggar Pratewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Enggar Pratiwi, Stambuk H1A1-18003. Di sini saya akan melanjutkan materi. Baik, langsung saja. Yang pertama, tahap pendaftaran hak tanggungan, yaitu untuk memenuhi syarat publisitas, maka APHT harus didaftarkan. Fungsi pendaftaran yang pertama sebagai syarat konstitutif lahirnya hak. Yang kedua, untuk keperluan pembuktian hak tanggungan. Selanjutnya, kegiatan kantor pertanahan. Yang pertama, membuat buku tanah HT, yang kedua membuat salinan APHT, yang ketiga membuat sertifikat HT, yang keempat mencatat beban HT dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek HT serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah. Yang kelima menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada kreditor pemegang HT. Selanjutnya lahirnya hak tanggungan. Secara yuridis, hak tanggungan lahir pada saat dibuatkannya buku tanah hak tanggungan. Tanggal pastinya adalah hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarnya. Dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Alfira Rizka Pratiwi.
Baik, saya Alvira Rizka Pratiwi dengan stambuk H1 A11860 akan menjelaskan mengenai sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jadi, sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti bahwa seseorang memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada si pemegang hak tanggungan dibandingkan kreditur-kreditur lainnya. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan menurut pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini juga berfungsi dalam melakukan eksekusi hak tanggungan dalam debitur non-prestasi. Ini karena dalam sertifikat hak tanggungan dimuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang membuat sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.